Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalifah Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Tamimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakek moyangnya yang bernama Murrah. Imam Nawawi dalam bukunya At-Tahdzib berkata, perlu digarisbawahi bahwa nama Abu Bakar As-Siddiq yang masyhur itu sebenarnya adalah Abdullah. Ada pula yang menyebutkan bahwa namanya adalah Atik. Namun yang lebih kuat tentu kesepakatan para ulama bahwa Atik bukanlah namanya melainkan julukannya. Ia dijuluki Atik karena dianggap terbebas dari neraka. Demikian antara lain yang tertera dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ditambahkan bahwa julukan itu disematkan kepadanya karena ia berparas rupawan seperti yang dikatakan oleh Mus'ab bin Zubair, Lais bin Sa'ad, dan beberapa orang lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa ia menyandang julukan itu karena silsilah keturunannya tidak ada yang tercela. Mus'ab bin Zubair yang lain berkata bahwa kaum muslimin sepakat menyebutnya As-Siddiq. Alasannya karena ia itulah orang yang pertama dan yang bersegera mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta selalu bersikap jujur dan benar. Ia tak pernah bertindak bodoh dan tercela dalam kondisi bagaimanapun. Dalam sejarah Islam, rekam jejaknya sangat terhormat dan patut diukir dengan tinta emas. Banyak contoh yang bisa dikemukakan tentang hal ini. Ia bersikap tegas dan konsisten saat menjawab cercaan orang-orang kafir tentang Isra. Ia bersedia meninggalkan keluarga dan anak-anaknya demi menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Ia adalah salah satu dari 2 orang di dalam gua dan mendampingi seluruh perjalanan beliau. Ia mengucapkan kata-kata yang tepat sewaktu perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Ia bercucuran air mata tatkala mendengar Rasulullah bersabda bahwa beliau adalah hamba yang ditawari akhirat dan dunia, tetapi lebih memilih akhirat. Ia tak tergoyahkan sewaktu Rasulullah berpulang. Kalimatnya sangat terkenal saat menenangkan khalayak yang gundah akibat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ia bertindak cepat melakukan baiat demi kemaslahatan kaum muslimin. Selain itu perhatiannya sangat besar dan pendiriannya kukuh untuk tetap mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid ke Syam sebagaimana rencana Rasulullah SAW. Sikapnya tegas sekali dalam memerangi orang-orang murtad. Argumentasinya sangat kuat saat berdebat dengan sahabat-sahabat utama Rasulullah tentang masalah ini. Allah telah meringankan langkahnya untuk memerangi golongan orang murtad. Ia juga mempersiapkan pasukan untuk membuka Syam. Sejarah hidup Abu Bakar diakhiri dengan satu hal penting yang menjadi penanda kehidupannya dan keutamaannya yang terbesar, yaitu penunjukan Umar sebagai penggantinya. Ia punya firasat tentang Umar, meninggalkan wasiat kepada Umar dan memasrahkannya kepada Allah. Selanjutnya Allah menjadikan era penggantinya sebagai era pemerintahan terbaik. Penunjukan Umar sebagai salah satu keputusan penting Abu Bakar merupakan kunci membuka jalan bagi perkembangan dan pengukuhan Islam, sekaligus bukti kebenaran janji Allah bahwa Dia akan menolong agama ini secara penuh. Masih banyak cerita tentang kebaikan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak mungkin kita rinci satu persatu. Demikian Imam An-Nawawi menjelaskannya. Dalam kesempatan ini akan dibedah lebih dalam tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq dengan menyebutkan sejumlah peristiwa dalam hidupnya. Nama dan julukan Abu Bakar. Nama dan julukan Abu Bakar telah kita singgung di awal bahwa Ibnu Katsir berkata para sejarawan sepakat bahwa nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman. Pengecualiannya adalah riwayat Ibnu Sa'ad dari Ibnu Sirin yang menyebutkan bahwa namanya Atik. Padahal yang benar Atik adalah julukannya. Ada perbedaan pendapat tentang pemberian julukan Abu Bakar berikut alasannya. Ada yang berkeyakinan bahwa ia dijuluki demikian karena berwajah rupawan sebagaimana dikatakan oleh Lais bin Sa'ad.
Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in dan lain-lain. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dakin mengatakan bahwa julukan itu disandingkan kepadanya karena ia orang yang pertama-tama menerima kebenaran. Pendapat lain mengatakan bahwa julukan itu diberikan karena kebagusan dan kesucian nasabnya, yakni silsilah keluarganya tak bercacat. Lainnya lagi berpendapat bahwa pada mulanya ia bernama Atik, tetapi kemudian diubah menjadi Abdullah. At-Tabrani meriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa ia menanyakan nama Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah. Lalu Aisyah menjawab, Abdullah. Ia membantah, akan tetapi orang-orang mengatakan bahwa namanya Atik. Lalu Aisyah menegaskan, sesungguhnya Abu Quhafah punya 3 orang anak. Mereka bernama Atik, Mu'tik, dan Mu'aitik. Ibnu Mandah dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Musa bin Talha yang mengatakan, aku bertanya kepada Abu Talha, mengapa Abu Bakar As-Siddiq disebut Atik? Yang menjawab, ia punya ibu yang anaknya selalu meninggal waktu melahirkan. Abu Bakar As-Siddiq, ia menghadap ke kiblat dan berdoa, ya Allah, anak ini selamat dari maut, maka anugerahkanlah ia kepadaku. At-Tabrani juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ia disebut Atik karena ketampanan wajahnya. Sedangkan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan nama Abu Bakar yang diberikan oleh keluarganya adalah Abdullah, tetapi belakangan nama Atik jauh lebih terkenal. Di dalam teks yang lain disebutkan, namun setelah itu Rasulullah memberinya nama Atik. Abu Ya'la dalam musnadnya meriwayatkan dari Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim. Demikian pula ia menyatakan bahwa hadisnya sahih. Dari Aisyah katanya, demi Allah pada suatu hari aku berada di rumah, sedangkan Rasulullah dan para sahabat di beranda. Ada satir yang menghalangi aku dengan mereka. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq muncul. Melihat kedatangan Abu Bakar, Rasulullah bersabda, siapa yang ingin melihat orang yang selamat dari api neraka, hendaknya melihat kepada Abu Bakar. Sebenarnya nama yang diberikan oleh keluarganya adalah Abdullah, tetapi nama Atik mengalahkan kemasyhuran nama Abdullah. At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, ya Aba Bakrin, anta atiqullahi minan nar. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah pembebas manusia dari api neraka. Al-Bazzar dan At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abdullah bin Zubair. Ia berkata, nama Abu Bakar adalah Abdullah. Suatu ketika Rasulullah bersabda, anta atiqullahi minan nar, fasummiya atiqan, rawahu Tirmidzi. Engkau adalah pembebas dari api neraka, karena itu dipanggillah ia Atik. Disebutkan bahwa julukan As-Siddiq disandingkan kepadanya sejak zaman jahiliyah karena ia terkenal amat jujur. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Masdi. Konon ia mendapat julukan itu karena sikapnya yang sigap dan cepat dalam membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Ibnu Ishaq dari Hasan Al-Basri dan Qatadah menyebutkan ia orang pertama yang membenarkan apa yang dialami Rasulullah pada malam Isra. Al-Hakim di dalam bukunya Al-Mustadrak meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, kaum Quraisy mendatangi Abu Bakar dan bertanya, sudahkah engkau temui sahabatmu itu? Ia mengatakan bahwa ia diperjalankan oleh Tuhannya dalam waktu semalam ke Baitul Maqdis. Ia balik bertanya, apakah ia berkata begitu? Mereka menjawab, iya. Abu Bakar berkata tegas, kalau begitu apa yang dikatakannya pasti benar. Bahkan kalaupun ia mengatakan lebih dari itu, aku pasti akan membenarkan kata-katanya tentang kabar langit itu. Karena sikapnya ini, ia lalu dijuluki As-Siddiq. Riwayat hadis ini sanadnya jayyid atau bagus sekali. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Anas dan Abu Hurairah dari Ibnu Asakir dan Ummu Hani. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sa'ad bin Mansur dalam sunannya menulis, Abu Ma'syar berkata kepada kami dari Abu Wahab, mantan budak Abu Hurairah. Katanya, sekembalinya dari perjalanan Isra dan sedang berada di Dhitwa, Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, benar-benar kaumku tidak akan mempercayaiku. Jibril berkata, Abu Bakar mempercayai apa yang kau ceritakan dan ia jujur. At-Tabrani meriwayatkan hadis ini pula dalam Al-Awsat, sanadnya bersambung pada Abu Wahab dari Abu Hurairah.
Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari An-Nazzal Ibnu Sabrah, katanya, kami berkata kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang Abu Bakar. Ia menjawab, ia adalah orang yang dinamai Allah As-Siddiq melalui lisan Jibril dan lisan Muhammad. Ia khalifah Rasulullah yang rela menjadi pemimpin untuk agama kami, dan kami rela ia menjadi pemimpin untuk dunia kami. Sanad hadis ini hasan. Ad-Darqutni dan Al-Hakim meriwayatkan dari Yahya, katanya, aku tak ingat berapa kali Ali mengatakan di atas mimbar, sesungguhnya Allah menamai Abu Bakar melalui lisan nabinya dengan nama As-Siddiq. At-Tabrani meriwayatkan dari Al-Hakim Ibnu Sa'ad dengan sanad hasan. Ia berkata, aku mendengar Ali berkata dan bersumpah, sesungguhnya Allah menurunkan dari langit nama Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Dalam hadis Uhud tertera, diamlah engkau, sebab sesungguhnya di atasmu ada Nabi, As-Siddiq, dan 2 orang syahid. Ibunda Abu Bakar adalah anak perempuan dari paman ayahnya, namanya Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab, dan dijuluki Ummul Khair. Demikianlah paparan Az-Zuhri yang diriwayatkan pada masa jahiliyah berlanjut hingga era Islam. Ia ditugaskan untuk melaksanakan diyat dan menagih utang. Ini terjadi karena orang-orang Quraisy tidak punya raja yang bisa mengatasi semua urusan mereka di setiap kabilah. Setiap kabilah Quraisy saat itu punya keistimewaan tersendiri berkaitan dengan ada tidaknya tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan Ka'bah. Tugas dan kewenangan Bani Hashim adalah menjamu peziarah Ka'bah. Jadi kebutuhan makan dan minum para peziarah ditanggung oleh mereka. Adapun Bani Abduddar bertugas menjaga pintu Ka'bah, mengibarkan panji-panji dan mengadakan pertemuan. Dengan kata lain, tidak seorang pun boleh memasuki Ka'bah kecuali seizin mereka. Jika orang-orang Quraisy hendak mengibarkan panji-panji, orang-orang Bani Abduddar lah yang bertugas memancangkannya. Jika mereka hendak menyelenggarakan pertemuan, kewenangan semua urusan pertemuan itu ada di tangan mereka. Dalam hal ini tidak ada pertemuan kecuali diadakan di Darun Nadwah, dan tidak ada keputusan kecuali dari hasil pertemuan di tempat itu. Inilah tugas Bani Abduddar. Adapun tugas Bani Taim Ibnu Marrah adalah menyusun masalah diyat dan segala macam ganti rugi. Para pecinta dunia sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu, akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan sosok Abu Bakar yang merupakan pribadi yang bersih pada masa jahiliyah dan keislaman serta persahabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para penyimak yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.